Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, dimana seperti biasa kali ini kita akan merangkum sebuah film Jackie Chan kembali, yang dimana di kesempatan kali ini gua akan merangkum film Jackie Chan yang berjudul Dragon Lord. Dirilis tahun 1982, film akan berkisah tentang kehidupan dua orang sahabat di sebuah desa yang menjalani hidupnya dengan penuh warna akan sebuah rutinitas di kebanyakan desa pada umumnya. Suatu ketika, permasalahan muncul tatkala salah satu di antara mereka tak sengaja terjebak di dalam lingkaran para penjahat yang melakukan kegiatan ilegal dengan menjual artefak dan barang-barang antik milik negara Cina, di mana karena situasi tersebutlah membuat para penjahat merasa terancam akan keselamatan dari kegiatan ilegalnya tersebut. Lalu, bagaimana cara kedua sahabat tersebut dalam menyikapi permasalahan dan akankah mereka selamat dari penjahat tersebut? Mari kita mulai jalan ceritanya. Oke, cerita akan berfokus pada seorang pemuda bernama Alung, di mana ia adalah seorang remaja yang sangat usil dengan tingkat keaktifan bersosialisasi yang sangat tinggi, di mana ia lebih sering menghabiskan waktu dengan temannya ketimbang belajar dan berlatih kungfu. Alung sering sekali membohongi ayahnya yang sangat perfeksionis terhadap keberlangsungan masa depannya, di mana ayahnya sering mengujinya dalam segala bidang, baik itu kungfu ataupun ilmu pengetahuan. Bukan tanpa alasan, ayahnya melakukan hal seperti itu tujuannya untuk kebaikannya di masa depan nanti. Namun realitanya, kebanyakan remaja di luar sana termasuk Alung lebih cenderung masih ingin bermain-main dan tak suka dikekang dalam hal urusan belajar. Setelah ayahnya pergi, Alung pun keluar bersama dengan temannya yang bernama Cowboy, yang mana terlihat mereka berdua tengah asik bermain bersama di pinggiran sungai. Tak lama mereka berdua melihat sekumpulan gadis-gadis cantik tengah mencuci pakaian, di mana salah satu di antara gadis tersebut membuat kedua sosok pria itu jatuh hati akan paras cantik yang dimilikinya. Kita panggil saja dia Ling Ling. Adegan berpindah di sebuah tempat yang memperlihatkan segerombolan orang tengah menyusun rencana untuk mencuri barang antik milik negara yang nantinya akan dijual ke luar negeri, di mana kelompok ini dipimpin oleh seseorang yang bernama John dan dikomandani oleh Tiger. Disinyalir kelompok ini memanglah sudah lama bekerja menjaga barang antik tersebut dan sudah ada niatan ingin menjualnya, karena mereka mengetahui harganya sangat tinggi, dan untuk menyelundupkan barang tersebut pun mereka sudah memiliki seseorang, yaitu Tuan Wang, sebagai koneksi kepada sang pembeli. Akan tetapi salah satu di antara mereka, yaitu Tiger, dengan tegas menolak ajakan teman-temannya ini, karena biar bagaimanapun aset negara harusnya dijaga, bukan malah dikorupsi bersama-sama. Namun penegasan yang dilontarkan Tiger nampaknya tidak akan didengar oleh teman-temannya, dan John tetap akan melanjutkan misi ini. Singkat cerita, esok pun tiba. Terlihat Alung dan Cowboy tengah berkompetisi untuk memperebutkan Ling Ling demi bisa berbicara kepadanya. Yang mana Cowboy dengan sengaja melakukan trik curang dengan memanggil ayah Alung yang kebetulan lewat dan langsung mengutarakan bahwa Alung sudah siap diuji untuk materi puisi. Alhasil Alung pun tak bisa mengelak dan terpaksa membiarkan Cowboy pergi menemui Ling Ling. Di sini, Alung yang belum menguasai materi puisi tersebut memilih jujur kepada ayahnya bahwa ia sedang berkompetisi dengan Cowboy untuk memperebutkan hati seorang wanita saat ini. Uniknya, sang ayah justru mendukung hal tersebut dan mengizinkan Alung untuk pergi menemui sang gadis. Dengan perasaan senang yang teramat dalam, Alung pun bergegas mengejar Cowboy. Di sini, Alung berpura-pura mengalah dan bersedia membantu Cowboy dengan membuat skenario untuk melibatkan kedua teman Alung agar mengganggu Ling Ling. Nah, di saat itu Cowboy akan datang dan menjadi pahlawan untuk menolongnya dengan harapan Cowboy akan disukai olehnya. Tetapi fakta yang terjadi benar-benar di luar pikiran Cowboy, di mana Cowboy justru dituding bos oleh kedua teman-teman Alung, dan Alung yang saat itu datang menjadi sosok pahlawan dengan langsung menolongnya. Alhasil karena merasa dibohongi, Cowboy pun marah dan terjadi perkelahian di antara mereka yang berujung terbongkarnya skenario ini.
你哋兩個由細玩到大咁好朋友，仲要打交？朋友，為咗個女仔，叫我大意牛。Sesampainya di rumah, Alung langsung diuji untuk beberapa materi, di mana Alung yang tidak mengetahui semua materi tersebut melakukan beberapa trik kecurangan dengan melibatkan guru lesnya serta teman-temannya dan beberapa lembar contekan yang sudah ia siapkan sebelumnya. 做咩啊？冇。甚使相逢應不識夜來，幽夢忽正梳妝，相背埋落去。老豆啊，呢啲係我最近畫嘅畫，呢啲又係，仲有呢有善執德興，為子台閒飲杯茶，台閒槍嚇，台閒想咁企住，唔准喐。哦清草食。Beruntung ayahnya tak sampai mengetahui semua triknya dan Alung terbebas dari hukuman. Keesokan harinya, Alung dan ayahnya mengunjungi kediaman Koboi untuk meminta maaf atas kejadian tempo hari, di mana ternyata ayah Koboi adalah Tuan Wang. Diketahui ayah mereka berdua juga sudah berteman baik sejak lama. Di situ sempat terjadi momen awkward di antara keduanya. Namun karena mereka sudah berteman sejak lama, mereka berdua pun akhirnya kembali berdamai. Lalu setelah itu, Koboi menunjukkan senjata milik ayahnya kepada Alung dengan maksud ingin mencairkan suasana. Tetapi, mereka yang tak mengerti bagaimana caranya menggunakan senjata tersebut, dengan sekonyong-konyong memaksanya hingga terjadilah geblek. Singkat cerita, esok pun tiba. Si John akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan menangkap Tiger, karena Tiger sudah mencoba untuk menggagalkan mereka dalam upayanya menjual barang antik tersebut. Nah, pada saat dalam pengejaran, Alung dan Koboi yang kala itu tengah berburu menjadi salah sasaran karena berada di dalam tempat yang sama. Beruntung mereka berdua masih dibebaskan dan Tiger berhasil lolos dari kejaran anak buah si John. Hari-hari berjalan seperti biasanya, di mana Koboi tak lagi ingin bersaing dengan Alung dan justru membantunya dalam merebut hati Lingling. Di mana kali ini mereka membuat surat lewat sebuah layangan yang nantinya akan diarahkan ke tempat tinggal Lingling. Tetapi salah satu temannya yang ditugaskan untuk mencari arah angin justru salah mengarahkan angin tersebut dan alhasil layangannya pun melayang jauh tak sesuai harapan. Ketika berusaha ingin mengambil layangannya, ternyata tempat tersebut adalah tempat persembunyian dari si John dan anak buahnya, di mana terlihat mereka tengah mengemas barang-barang curian tersebut untuk kemudian diselundupkan. Di saat hendak mengambil layangannya, ternyata Tiger juga berada di situ untuk mengambil kembali barang antik tersebut. Alung yang tak tahu apa-apa dan hanya berniat ingin mengambil layangannya, terpaksa menjadi bahan sasaran seluruh anak buah si John yang curiga terhadap kehadirannya.
Beruntung Alung tak sampai ditangkap karena adanya Tuan Wang di sana. Namun yang tak mereka semua sadari, di sela-sela itu Tiger berhasil kembali mengambil barang antik tersebut untuk kemudian membawanya pergi. 係咧，佢冇嘢嘅，佢真係執紙要嘅啫。 Keesokan harinya, Alung pun mengeluhkan kesulitannya dalam mendapatkan hati Ling Ling kepada ayahnya, di mana ayahnya langsung meminta bantuan kepada saudaranya untuk membantu Alung agar bisa dekat dengan Ling Ling. Dan happy-nya, saudaranya tersebut sudah menyampaikan perasaan Alung kepada Ling Ling. Alung diperintahkan untuk menemui Ling Ling di sebuah kuil, karena di sanalah Ling Ling akan berdoa untuk menentukan jawaban apakah berjodoh atau tidak dengan Alung. Dengan cepat, Alung pun mendatangi kuil tersebut, di mana pada saat yang bersamaan, anak buah John juga sedang mengejar-ngejar Tiger yang melarikan diri di kuil. Alhasil, belum sempat melihat jelas jawaban yang didapat Ling Ling, kuil tersebut sudah keburu chaos. Orang-orang yang melihat adanya intimidasi terhadap Tiger berusaha mencoba untuk menghentikan aksi kedua orang tersebut. Tetapi tindakan mereka tak dihiraukan dua orang itu untuk kemudian Alunglah yang maju dan meladeninya. Oh, 仲想兩個一齊上添啊！ Lewat bantuan para warga yang bersatu padu dengan kompaknya, kedua orang tersebut memilih mundur demi keselamatan nyawa mereka. Setelah itu, Alung dan Koboi membawa Tiger ke rumah Koboi agar bisa diobati di sana. Tetapi, tanpa mereka sadari, kedua orang tadi masih mengintai di balik semak-semak dan mereka mengetahui hal tersebut. Usai sampai di kediaman Koboi, Tiger langsung menceritakan tindak kejahatan yang dilakukan komplotan si John sebelum akhirnya Tiger jatuh pingsan karena lukanya yang cukup parah. Mengetahui hal itu, Alung pun bergegas pergi untuk mencari obat. Dan di satu sisi, tibanya kedua anak buah si John di markas, mereka langsung melaporkan ke si John bahwa Tiger berada di rumah Tuan Wang. Alhasil, Tuan Wang pun dianggap telah bekerjasama dengan Tiger. Kembali ke Jackie. Setelah mendapatkan obatnya, ia pun balik untuk menemui si Koboi. Di mana tanpa Alung sadari, anak buah si John sudah lebih dulu sampai di gudang tersebut. Dan di situ, Koboi berusaha menggoda Alung bahwa dirinya sudah dalam keadaan disekap. Tetapi Alung tak kunjung mendapatkan kepekaan hingga akhirnya Koboi melantunkan sebuah nyanyian dan barulah ia sadar. Lalu tibanya mereka akan membunuh Tiger, Alung pun datang dan pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Pertarungan pun tak berlangsung lama tatkala kedua orang dari komplotan tersebut menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan kepada Tiger memanglah salah. Dan uniknya mereka justru membebaskan Tiger lalu pergi dari tempat itu. Namun ketika Tiger hendak pergi dari gudang tersebut, tiba-tiba ya, itu adalah si John. Sebenarnya mereka tak kuat meladeni perlawanan si John dan lebih memilih untuk kabur dari tempat ini. Tetapi si John langsung mengancam mereka dengan menjatuhkan ayah Koboi yang spontan membuat Koboi emosi untuk kemudian langsung meladeni perlawan si John.
Lalu pertarungan dilanjutkan antara Alung melawan si John, di mana John sempat memberi kesempatan kepada Alung untuk menyerahkan barang antik yang berada di tangan Tiger jika ingin bebas dari tempat ini. Akan tetapi, Alung yang tak mengetahui di mana barang tersebut berada, dengan tekad yang bulat, lebih memilih untuk meladeni perlawanan si John. 冇事，你唔好打輸俾佢。 Lewat perjuangan yang tak kenal lelah dan demi membantu negaranya dalam menumpas orang-orang korup seperti si John, Alung dan Cowboy pun akhirnya mampu mengalahkan si John. Di scene akhir, Alung dan teman-temannya mengikuti sebuah event yang diadakan setiap tahun di desanya, di mana event tersebut adalah berlomba memperebutkan sebuah bola layaknya olahraga rugby di Amerika. Dan singkatnya saja, tim Alung berhasil memenangkan dan film pun tamat. Oke, secara alur sih menurut gue sih biasa banget ya. Ini lebih menceritakan kehidupan sehari-hari anak remaja aja sih sebenarnya. Karena kalau kalian lihat fullnya pun banyak adegan-adegan yang menurut gue nggak perlu dimasukin ke ceritanya pun nggak jadi masalah gitu. Karena memang ini pure kegiatan sehari-hari anak remaja di desa gitu aja sih sebenarnya. Oke cuy, menurut gue sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Next kita mungkin akan membahas film lain dulu, atau mungkin lanjut Jackie Chan, ya nggak tau lah, tungguin aja. Oke bos, thanks for watching, see you the next video, peace always and see you again man.